Halo, cek apakah suaranya masuk, operator? Masuk. Terima kasih. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang masih menghujam dalam dada kita. Juga adanya nikmat kesempatan kesehatan yang mungkin jarang kita sadari keberadaannya. Bersyukur alhamdulillah juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita ini dari nutfah, kemudian berkembang menjadi mudghah. Kalau dalam istilah biologinya, berkembang dari morula, kemudian menjadi blastula, menjadi grastula, kemudian yang mustahil tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing sel itu membelah gitu ya. Ada yang belah sebagai, ada yang menjadi calon sel mata, ada yang untuk rambut, ada yang di sel kuku, ada yang jadi sel usus dan sebagainya. Yang mustahil tanpa kuasa Allah seperti itu terjadi. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang tidak abai dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menggapai dan meniti jalan yang beliau bawa. Rasulullah SAW seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap perkataannya adalah kebaikan dan setiap perbuatannya adalah contoh teladan bagi kehidupan kita. Yang mana jika diistilahkan adanya kurikulum kehidupan, maka beliau adalah guru dari kurikulum tersebut. Barang siapa yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, maka hendaklah berusaha meniti apa yang beliau bawa. Rasulullah SAW juga mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan ya, saya Khalil Fahmi, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 55. Insyaallah akan menjadi moderator dalam acara BGP pada malam hari ini. Sebelumnya selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman LDK ya, terutama angkatan 56, dan juga mungkin ada peserta umum yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang di acara Bina Generasi Pejuang yang merupakan rangkaian dari acara Dai Batch yang keempat ya, yang dilaksanakan oleh ISC Haluriyah dalam rangka menyiapkan teman-teman generasi penerus dakwah untuk menebar kebaikan di kampus IPB tercinta. Mungkin sedikit flashback teman-teman, ya, di hari sebelumnya teman-teman udah Sabtu kemarin ya, teman-teman udah mendapatkan materi yang pertama, itu tentang tauhid, yang merupakan dasar juga dalam agama kita, agama Islam. Kalau istilahnya, kalau kita mengibaratkan bilangan komputasi gitu ya, ada dua bilangan biner, bilangan 1 dan 0. Nah, itu bagaimana kita menjadikan Allah satu-satunya dan kita mengenolkan diri kita sendiri gitu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari materi sebelumnya. Nah, nggak kalah penting teman-teman, di malam hari ini akan ada materi ya tentang ghirah. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga ya, atau mungkin ada yang belum tahu, penasaran apa itu ghirah dan apa sih pengaplikasiannya dalam dakwah gitu teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi nantinya, marilah sama-sama kita buka dulu ya acara kita malam hari ini. Mari kita baca basmalah dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, biar lebih berkah gitu ya, akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, bisa di next operator, yang akan dibacakan oleh Muhammad Alif Al-Afifi. Kepada Alif, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan saya bacakan Quran Surah Al-Hadid ayat 21 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Sadaqallahul azim. Artinya, ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Muhammad Alif yang telah membacakan tilawah untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Semoga beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga hati kita ya dipautkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mau dan mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berlanjut. Ya, bisa digeser operator. Oke. Di sini saya akan membacakan ya terkait rules acara kita pada malam hari ini. Oke, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama itu, marilah kita senantiasa meluruskan niat semata-mata ingin beribadah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari sama-sama kita membawa semangat dan ruhiyah yang terbaik. Kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amal yaumiyah ya. Mungkin dari teman-teman peserta BGP udah dari 2 minggu ke belakang ya, udah di reminder sama kakak-kakak fasilitatornya. Semoga itu juga bisa menjadi ajang pembiasaan bagi teman-teman semuanya. Kemudian memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, bersikap sopan dan santun dan saling berukhuwah Islamiyah. Kemudian apabila ingin meninggalkan forum, harus izin dahulu ke host atau co-host ya, sebagai bentuk adab kita. Kemudian peserta harus meningkatkan keberanian dan keaktifan dalam forum. Bagi peserta yang tidak berhalangan, dapat menyalakan kamera, dan apabila terjadi masalah sinyal, dapat menyampaikan ke kolom chat atau ke grup koordinasi WA. Nah, yang penting ada konfirmasinya, teman-teman. Kemudian ketika diskusi, menggunakan fitur raise hand, atau menyampaikan melalui kolom chat dengan menyebutkan formatnya nama, kemudian asal lembaga. Kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan yang ingin disampaikan. Kemudian berkomitmen dengan mengerjakan penugasan dengan sebaik-baiknya. Oke, bisa di next. Nah, kemudian terkait pos acara ya,
setelah acara ini berlangsung, ada beberapa hal juga yang harapannya teman-teman bisa mengerjakan, yaitu tentang sharing insight gitu ya. Apa aja sih yang teman-teman dapatkan ya? Bisa ditulis dalam berupa rangkuman ilmu yang diperoleh dari pemateri pada malam hari ini. Kemudian di-upload ya di Instagram dalam bentuk Instastory, kemudian di-tag @ISC-Al-Huriyah, kemudian juga kepada pemateri kita, Kang Jundi Jazz, dan 3 teman terdekat teman-teman. Kemudian bisa dilanjutkan dengan hashtag sesuai dengan yang tertera di layar monitor. Next. Oke. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin nggak sabar nih. Sekarang kita akan berkenalan sedikit ya dengan pemateri yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Afwan, Assalamualaikum Bang Jundi Amir Syuhada, apakah sudah di Zoom meeting ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung. Oke, alhamdulillah. Bagaimana Kang? Saya manggilnya Kang aja ya. Ya, bebas. Kabarnya? Kenapa? Gimana kabarnya Kang Jundi? Kabar, oh ya, alhamdulillah sehat keluarga di sini. Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana ya Kang? Saya sekarang lagi di Sukabumi di rumah mertua. Masya Allah, udah berkeluarga teman-teman. Masya Allah. Semoga yang lain segera menyusul ya, amin. Oke. Iya. Oke, saya izin membacakan sedikit profil dari Kang Juni ya Kang. Oke, beliau ini merupakan alumni dari Institut Teknologi Bandung, itu angkatan 2015 ya teman-teman, dan lulus di tahun 2019 itu sebagai sarjana teknik. Kemudian beliau juga punya pengalaman sebagai penulis buku, pemateri di acara Kafeo, Sklera Undip, kemudian acara ILT Insani Undip, kemudian Taklim Asgor FKG Unpad, kemudian juga sebagai asisten, mentor, kemudian dan juga sebagai komandan lapangan mentor pada acara Sparta, koordinator lapangan pada acara Wisuda April. Nah, kemudian terkait organisasi, beliau juga sebagai kepala keluarga mahasiswa Islam, atau teman-teman tahu ya, Gamais ITB, LDK-nya ITB, tahun 2017 dan sampai 2018, kemudian Dirjen Relasi Unit Agama Pendidikan dan Kajian Kabinet KMITB. Kemudian ada juga Kepala Bidang Mentoring dan Staf Tim Senator Himpunan Mahasiswa Informatika tahun 2016-2017. Nah, beliau memiliki ketertarikan di bidang kepemimpinan, team building, komunikasi interpersonal, organisasi, manajemen, kepenulisan, dan seminar. Nah, Kang Jundi ini juga punya hobi di tenis meja, berenang, merakit Lego dan model kit, dan juga hobinya lari ini, Kang. Oke, baik teman-teman. Sebelum daripada memperpanjang waktu lagi ya, selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Kang Jundi dalam waktu 45 menit, dan nanti 30 menit di akhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi sebenarnya teman-teman silakan dipersiapkan, disimak dengan baik materinya, dan juga nanti akan ada kesempatan untuk bertanya. Kepada Kang Jundi, waktu dan layar dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagi. Malam. Ya. Selalu unik ya kalau misalnya ada pemateri yang menyapa dengan selamat pagi. Pesannya adalah supaya dalam kondisi apapun kita, semangatnya tetap semangat pagi. Ya, senang sekali bisa berkumpul bersama dengan teman-teman. Ini dari macam-macam ya, berarti LDF, LDK, dan BKIM ya. Betul ya? Sama aktivis masjid juga ya? Al-Huriyah. Iya, benar Kang. Oke. Berarti saya nyebutnya teman-teman ini di komunitas apa berarti? Lembaga dakwah? Iya, lembaga dakwah aja mungkin boleh secara generalnya Kang. Oke, secara generalnya lembaga dakwah ya, seluruhnya. Senang sekali berkumpul dengan teman-teman aktivis lembaga dakwah yang ada di IPB. Saya lupa sih kalau di IPB itu pernah atau belum pernah ya untuk ketemu. Cuman yang saya ingat banget itu, saya dulu ketika menjadi kepala Gamais pernah ketemu nih sama Triyadi ya.
Ya, Triadi Rahman, teman saya dari IPB dulu. Manajemen kalau nggak salah ya, 2015. Ya, itu udah lama sekali ya, udah nggak lama sih, 2018 mungkin. Beberapa teman saya juga ada di IPB. Cuman mungkin ini pertama kali ya mengisi ya, bertemu dan diskusi bareng-bareng dengan teman-teman lembaga dakwah gitu. Kalau dulu saya konteksnya kunjungan dari Gamais kepada waktu itu Al-Huriyah ya, Al-Huriyah. Ya baik, ala kulli hal senang sekali ya, bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Saya berterima kasih sekali kalau misalkan teman-teman yang tidak ada uzur untuk menyalakan kamera ya, bukan karena saya pengen dihormati, lebih kepada seberapa teman-teman respect pada diri teman-teman sendiri ya, untuk hadir di forum ini dengan sepenuh raga gitu. Ya, kemudian kalau kita bicara soal forum, bicara soal tempat ya atau lingkaran pengajian, kita selalu teringat ya sama sebuah hadis dalam hadis Arba'in Nawawi ya, disebutkan bahwasannya ada keutamaan ketika ada orang-orang ya Muslim berkumpul dalam suatu majelis ilmu, membaca Al-Quran dan mendalami isi Al-Quran. Setidaknya ada 3 yang disebutkan dalam hadis tersebut, 3 keutamaan orang-orang yang melingkar di dalam majelis ilmu. Pertama, bahwasannya akan dinaungi oleh malaikat. Malaikat akan berkumpul gitu kan, kemudian mendoakan setiap nama, setiap orang yang ada dalam forum tersebut. Kemudian yang kedua, keutamaannya adalah disebutkan satu persatu ya, nama-nama orang-orang yang hadir tersebut oleh Allah kepada penghuni langit gitu. Disebutkan satu persatu. Kemudian diturunkan kepada orang-orang tersebut, yang ketiga diturunkan kepada orang-orang yang di majelis ilmu tersebut ketenangan hati. Ketenangan hati. Kalau misalnya kita telah hadisnya secara rinci lebih lanjut, mungkin di lain waktu ya. Tapi poin-poin saya adalah kita ini nggak bisa ya membatasi hadis tersebut tuh hanya dalam konteks harfiahnya saja gitu. Dalam kondisi seperti ini, saya yakin ya, saya percaya bahwasannya forum-forum yang sifatnya virtual, namun esensinya tetap mempelajari Al-Quran gitu, mendalami keagamaan kita, mendalami Islam, sejatinya juga akan masuk ya ke dalam kategori atau hikmah ya dari hadis tersebut. Maka niatkan bersama di sini kita belajar untuk bisa mengembangkan diri ya, sehingga nanti kita bisa berkontribusi lebih banyak, lebih besar di lembaga kita masing-masing. Dan kita mengharap yakin kepada Allah bahwasannya yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh raga, di sini tidak ada yang sia-sia. Gitu. Ya, semoga Allah membalas, meluangkan waktunya teman-teman di sini untuk tujuan apapun gitu kan. Mungkin motivasinya bisa beda-beda nih. Datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin di-achieve, ada sesuatu yang ingin dikembangkan mungkin, atau sekedar ingin tahu, atau sekedar ikut gitu kan, sama temannya, sama leadernya, atau sama kepalanya mungkin, ketuanya. Kalau kuliah nggak apa-apa gitu, sebagai permulaan. Cuman ketika saya buka term of reference-nya ya, yang akan dibawakan ini sebetulnya berat, dalam artian mungkin saya nggak bisa menjamin ketika teman-teman semua mendengarkan materinya gitu kan, apakah teman-teman akan berhasil atau sukses di lembaga dakwah gitu. Jadi saya nggak bisa menjamin. Bukan karena saya nggak yakin dengan materi saya yakin yang saya buat ini yang terbaik yang bisa saya lakukan, yang terbaik yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Tapi pada akhirnya yang bisa sukses, yang bisa bertahan dalam lembaga dakwah,
ya adalah mereka-mereka yang ada di dalamnya. Bukan karena motivasi-motivasi, bukan karena cerita-cerita, bukan karena orang lain yang ada di luar. Jadi apapun yang saya bicarakan di kesempatan pada malam hari ini, sebetulnya saya bisa bilang ya di awal, bisa jadi akan sia-sia gitu. Jika teman-teman tidak menyerapnya ya sebisa mungkin ya ke dalam hati dan pikiran, mengolahnya menjadi sikap dan perbuatan. Kalau hanya lewat saja, ya saya merasa ya sudah gitu kan, tugas saya menyampaikan. Nah, tapi saya berharap teman-teman semua lebih dari disampaikan, bisa hingga terpatri mungkin dalam hati, bisa juga mungkin menjadi sikap, bisa juga nanti menjadi rencana-rencana strategis ya untuk dilaksanakan di lapangan. Ya mungkin itu sih sedikit pengantar ya di awal. Perkenalkan semuanya, saya Jundi Amir Syuhada. Saya kuliah itu angkatan 2015, lulus 2019. Semoga di sini nggak ada yang manggil Bapak ya. Saya suka geli kalau dipanggil Bapak itu, karena ya emang saya udah punya satu anak, sudah punya istri, tapi ya pengen aja dipanggil nama gitu kan, atau dipanggil kakak lah paling nggak, kakak gitu mas. Jangan dipanggil om loh. Mengerikan. Kecuali Anda keponakan saya gitu. Ya itu mungkin, saya sekali lagi respect banget buat yang merespon ya, lewat chat, lewat kamera, maksudnya menyediakan wajahnya, mungkin yang laki-laki ya, mungkin lebih kepada yang laki-laki. Yang perempuan terserah mungkin ya, bisa ada yang lain, bisa ada pertimbangan lain gitu. Ya, saya dulu kuliah di ITB, Institut Teknologi Bogor. Ya, maaf. Institut Teknologi Bandung. Emang kadang suka ada yang ketuker ya, IPB sama ITB. Ya, kita deket banget lah, secara frasa aja udah deket banget. Institut Pertanian Bandung, Institut Teknologi Bogor. Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor. Gampang ketuker-tuker. Kalau misalkan orang awam ya di kampung, suka ketuker-tuker, oh itu ITB yang pertanian ya? ITB kok pertanian? Ya tapi, buat lucu-lucuan aja. Pada akhirnya, saya kuliah 2015, kemudian lulus 2019. Saya berkegiatan itu sebetulnya bukan hanya di Gamais. Saya berkegiatan di himpunan, berkegiatan di kabinet juga pernah jadi sekjen. Bukan sekjen, nggak sampai jadi sekjen nih. Di sebuah deputi, jadi ya pokoknya pernah jadi ketua subbagian dari sebuah deputi jadi kabinet. Nah, kemudian saya juga berkegiatan juga di OSKM ya, masa orientasi mahasiswa di tahun 2016, 17, 18 saya juga masih ikut, sampai kemarin 2021 saya juga masih ikut gitu buat memberikan pesan-pesan atau nilai kepada adik-adik mentor. Saya berkegiatan juga di asistensi agama etika Islam, ngurusin mentor-mentor dulu tuh. Ya itu. Alhamdulillah teman-teman lembaga dakwah ya, dari kampus, dari fakultas tetap konsisten mengundang saya. Saya bersyukur banget sih. Hampir tiap bulan tuh ada 1, 2 gitu kan. Biasanya tuh yang paling sering dari Semarang gitu. Dari Semarang, dari Jogja, dari Solo, kadang dari Purwokerto. Karena saya sebetulnya orang Jawa Tengah, saya tuh orang Kendal. Jadi saya nggak berkecimpung di Bandung, nggak berkecimpung di misi seminar di Bogor gitu, jarang. Ini kebetulan mungkin ya, saya juga nggak tahu nih yang kenal dari mana gitu, saya juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, padahal udah 3 tahun yang lalu ya, mengurus Gamais itu udah 3 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah teman-teman LDK masih tahu sama saya gitu kan. Mungkin karena saya nulis buku atau apa, nggak tahu saya. Itu sih mungkin sedikit perkenalan ya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu perjalanan saya di Lembaga Dakwah Kampus, nanti coba baca buku saya. Saya tuliskan semuanya itu 1 tahun, hal-hal yang saya dapatkan selama menjadi Kepala Gamais ITB di 2018. Bukunya judulnya Kanvas G18 gitu. Ini jadi cerita buku deh. Ya udah, itu nanti deh. Kita bahas ke materi. Saya izin share screen ya.
Ini udah bisa kan ya sebagai co-host atau host disable participant screen sharing. Saya izin ke panitia untuk dijadikan co-host mungkin supaya bisa share screen materinya. Ya, pada malam hari ini kita bicara soal ghiroh. Ghiroh ini kalau dalam bahasa Arab artinya sebetulnya pada dasarnya adalah kecemburuan. Bentar ya, kalau udah dijadikan host atau co-host boleh di-mention. Oh, udah nih. Ya, saya coba masuk ke sini. Udah terlihat belum layar? Sudah, Kang. Udah masuk ya. Pada malam hari ini kita akan bicara soal ghiroh. Ghiroh ini pada secara bahasa ya, dasarnya artinya adalah kecemburuan. Nah, cuman memang secara tadi saya sempat disebutin tadi ada tugas ya setelah ini sharing bikin story kemudian nge-tag Instagram. Kebetulan saya baru ganti ini ya, ada satu titik yang saya tambahkan di username Instagram saya. Awalnya Jundi.Jas, saya tambahkan titik di tengah-tengah, jundi.jundi.jas. Jadi nggak apa-apa, mungkin nanti barangkali ya small details ini nggak kelupaan gitu. Soalnya saya juga excited juga kalau misalkan pada bikin rangkumannya dari sini. Sebenarnya saya ini di sini ngomong apa aja sih gitu kan. Ya, ghiroh, kalau saya bikin tema materinya ghiroh dalam dakwah. Sebenarnya di Tornya tuh ada ghiroh, membangun ghiroh apa gitu. Ada zillennials-nya gitu, zillennials. Saya nggak ngerti nih zillennial gitu. Maksud saya yang namanya ghiroh ada konsepnya, ada konsep dasarnya, fundamentalnya, ada mungkin pengembangannya ya, tergantung dengan karakter. Sehingga yang saya tangkap teman-teman panitia ini pengen saya coba lebih spesifik ke teman-teman zillennials. Tapi menurut saya ghiroh mah ghiroh aja. Maksudnya walaupun kita generasi yang berbeda ya, saya yakin sebetulnya kita harus punya semangat yang sama, kecemburuan yang sama terhadap apa yang sedang kita lakukan di lembaga dakwah gitu. Saya yakin kalau misalkan teman-teman di sini ya, mau zillennial, milenial, gitu, baby boomers, ya nggak mungkin ada sedikit baby boomers, itu bisa merasakan hal yang sama ketika dulu Rasul hijrah ke Taif, kemudian dilempari batu sama warga di sana, kemudian ketika diminta malaikat buat merobohkan ya sebuah gunung, menghempaskan gunung, dibalikkan supaya menghancurkan orang-orang Taif pada saat itu, Rasul bilang tidak perlu. Saya berharap teman-teman kecemburuannya, girohnya, hamasahnya itu sama dengan Umar bin Khattab gitu kan, ketika berjalan di malam hari menyusuri jalan-jalan kota mencari warganya yang nggak bisa makan gitu kan. Saya berharap teman-teman girohnya, hamasahnya sama gitu kan dengan Utsman bin Affan gitu kan. Utsman apa Ali ya? Utsman ya. Ketika melihat orang Yahudi itu mengkapitalisasi sebuah sumur, dia kasih harga yang mahal kepada orang-orang di Madinah pada saat itu. Kalau mau beli air ke dia, kasih harga yang tidak rasional. Kemudian Utsman beli, gitu kan. Belinya dengan akal, gitu. Bukan dengan akal, maksudnya belinya dengan cerdas, gitu. Beli sehari-sehari, gitu. Beli setengah sumur, gitu kan. Setengah sumur gimana? Ya Anda satu hari memiliki sumur ini, kemudian di hari selanjutnya saya, kemudian di hari selanjutnya Anda lagi, dan seterusnya. Dia beli dengan harga, saya lupa nih angkanya berapa, sekian ribu atau sekian puluh ribu dirham, dinar atau dirham. Kemudian akhirnya, ya kalau misalnya kita lihat secara teliti, itu menyelesaikan masalah dan sampai sekarang masih ada ya sumurnya. Saya berharap giroh dan hamasah kita itu sama dengan
para sahabat dulu ya, yang dalam perang gitu kan, terjatuh, tersungkur, tertembak anak panah gitu kan di punggung, tapi tidak mau menyerah. Gitu. Saya berharap giroh kita tuh, giroh dan juga hamasah kita nggak berbeda gitu. Entah itu kita milenial, zilenial, kolonial, tetap sama gitu. Giroh kita, kecemburuan kita pada agama, pada Islam ini harus sama. Nah, oke, kita kembali sedikit ke terminologi ya. Giroh itu apa sih? Giroh itu artinya kecemburuan. Kecemburuan ini sifatnya netral. Karena bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Jadi kecemburuannya, girohnya itu netral. Kita mau mengarahkan kecemburuan kita ke arah mana, itu terserah kita. Nah, giroh bisa diarahkan kepada hal yang negatif, atau kecemburuan bisa diarahkan pada hal negatif, seperti kecemburuan pada umumnya yang kita ketahui. Soal apa ya? Misalkan saya punya adik ya, adik-adik saya itu suka cemburu kalau misalkan saya selalu dapat prestasi di sekolah gitu, ranking 1, kemudian menang lomba di kabupaten gitu kan, menang olimpiade. Saya pikir saya tuh bisa jadi role model dengan menang-menang lomba gitu. Ternyata enggak. Mereka cemburu karena suka dibanding-bandingkan. Nah, itu kecemburuan yang akhirnya tidak baik ya, dalam artian mereka malah tidak suka sama saya gitu kan. Merasa saya ini menyusahkan karena terlalu berprestasi gitu. Itu dulu, sekedar cerita. Kecemburuan juga bisa diarahkan pada hal yang positif. Dalam konteks giroh Islamiyah, kita nih cemburu ya, ketika Islam itu tidak dijunjung sebagaimana mestinya. Ya. Entah itu oleh Muslim, entah itu oleh orang-orang non-Muslim. Contohnya gimana? Contohnya, saya punya sebuah perkumpulan ya, komunitas bisnis. Di komunitas itu, salah seorang top leadernya adalah orang non-Muslim ya, dia orang gereja. Tapi dia lebih beriman, lebih besar imannya kepada Tuhannya dibanding kami ini yang Muslim terhadap Tuhan kita. Gitu. Contohnya apa? Implementasinya apa? Konkretnya apa? Dia selalu yang mengingatkan kita buat selalu mengawali forum itu dengan doa. Kemudian dia juga yang selalu mengingatkan kalau misalkan usaha kita ini ya usaha. Sedangkan yang menentukan hasilnya, closing-nya gitu kan, return-nya itu adalah Tuhan gitu, kata dia. Sejak saat itu saya tahu bahwasannya saya harus cemburu kepada orang tersebut ya, kepada orang. Kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhannya sangat baik gitu kan. Mungkin mengalahkan saya beriman kepada Tuhan saya. Maka sejak saat itu saya berkomitmen dalam komunitas tersebut, saya bertuhan pada Tuhan saya lebih baik daripada orang-orang Chinese tersebut bertuhan kepada Tuhan mereka. Itu kecemburuan dalam Islam. Mungkin ada juga yang konteksnya menjelekkan, dalam artian orang lain yang tidak mengerti Islam gitu kan, yang belum paham tentang Islam, kemudian membuat suatu pernyataan, menunjukkan sebuah sikap yang memojokkan kan, atau misalkan menjelek-jelekkan gitu agama kita, maka kita aneh ketika merasa baik-baik saja gitu. Contoh, pernah ada suatu kejadian nih di Indonesia gitu. Sebuah bendera ya, kalau nggak salah bendera lafaz la ilaha illallah dibakar dan diinjak-injak. Kalau kita merasa itu hal yang normal, atau kita tidak merasakan setitik rasa sakit dalam hati kita, berarti ada yang salah. Kenapa? Karena giroh itu kecemburuan itu muncul dari cinta. Kalau kita diinjak-injak, gitu kan? Kalau agama kita diinjak-injak, kita tidak merasa ada yang terluka, berarti kita belum cinta sama agama kita. Kita belum cinta sama Islam. Kita belum cinta sama teman-teman saudara kita Muslim. Salah satu konsep dalam Islam adalah bersaudara. Kita merasakan sakitnya teman-teman kita di sana ditembaki, sakitnya teman-teman kita di sana terinjak gitu kan, tertindas, dizolimi gitu kan, di Palestina, di berbagai tempat lah yang sekarang lagi dalam kondisi tidak stabil ya. Kalau kita melihat mereka lewat layar-layar televisi, tapi kita tidak merasa iba, tidak merasa sakit, tidak merasa tersentuh, ada yang salah. Berarti kita belum mencintai Islam, berarti kita belum mencintai Muslim. Berarti kita mungkin cinta,
tapi tidak sampai membuat kita merasa cemburu. Nah, sekarang kita coba ke frase selanjutnya. Kenapa saya akhirnya menyandangkan giroh dengan dakwah? Karena giroh akhirnya menjadi bahan bakar ya. Salah satu bahan bakar. Kalau dalam cara pandang saya, dakwah itu harus dibangun atas beberapa hal gitu. Salah satunya giroh, salah satunya mungkin yang lain adalah hamasah gitu kan. Mungkin yang lainnya tentang iman. Yang lainnya juga tentang ilmu. Tapi sekarang kita fokus kepada giroh dan dakwah. Nah, giroh, kecemburuan dan cinta kita tadi harus membuat kita terus punya bahan bakar untuk dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak. Dasarnya secara bahasa mengajak. Kalau dalam konteks pengembangan ya, dakwah artinya kita mengajak orang-orang, manusia untuk mentaati perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ini dakwah. Implementasinya ada dalam kita sebagai mahasiswa adalah lembaga dakwah gitu kan. Walaupun banyak juga cara-cara dakwah yang tidak menggunakan lembaga dakwah gitu kan. Bisa juga. Cuman kita coba fokus ya terhadap dakwah dalam konteks kita sebagai mahasiswa. Nah, ini ada sebuah ayat yang selalu diulang-ulang di bawah. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan seterusnya al akhirah. Nah, ayat ini kalau kita renungi lagi ya, ini merupakan sebuah tuntunan dari Allah mengenai aturan dasar tentang berdakwah. Kalau berdakwah itu artinya menyeru kepada manusia, kepada jalan Tuhan kita, kepada Allah, membantah objection dari orang-orang yang kita ajak gitu kan, dengan cara yang baik. Semuanya Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersedia jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dakwah itu objektifnya untuk mengajak orang kepada Allah, kemudian kalau orang tersebut tidak serta-merta mengikuti, maka kita nggak boleh menggunakan cara-cara yang kasar, cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak manusiawi, itu nggak boleh. Gitu. Harus dengan cara yang benar. Apalagi kita hidup di Indonesia, hidup di Bogor, Sukabumi, di Bandung, di tempat yang ada saudara-saudara kita yang non-Muslim, maka mengajaknya kita gitu kan kepada mereka yang Muslim yang non-Muslim kepada kebaikan harus dengan kesabaran, harus dengan pengertian, harus dengan logika, harus dengan ajakan dan kata-kata dan kalimat yang benar, yang baik dan benar. Dan coba sedikit ulang ya. Dan kita ini berdakwah ini dituntut untuk berdakwah, dituntut untuk menyeru, menyampaikan, tidak dituntut untuk berhasilnya gitu. Objektifnya adalah supaya orang-orang ini datang merapat gitu kan ke jalan Tuhan kita, ke jalan Allah. Itu objection atau tujuan akhirnya gitu. Tapi kita nggak diminta untuk ke tujuan akhirnya, kita diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Artinya apa? Artinya di sini kita harus melibatkan Allah untuk hasil akhirnya. Nggak boleh kita berharap berhasil itu adalah dari tangan kita. Dalam sebuah kisah ya, disebutkan bahwasanya para sahabat, ada seorang sahabat ya, berhasil memanah musuh Allah gitu, orang kafir Quraisy atau di mana saya lupa. Dalam sebuah peperangan kemudian ditegur sama Allah lewat sebuah ayat gitu, tidaklah anak panah itu engkau yang lesatkan dan tancapkan di tubuh musuhmu, tapi semuanya Allah yang menghantarkan anak panah tersebut. Sama di sini objektif kita, tugas kita adalah melakukan aktivitas-aktivitas dakwahnya, bukan menjamin keberhasilannya. Maka amanah dakwah ini, amanah dari Allah dan Rasul ini kita laksanakan gitu, dan kita evaluasi perbaikannya.
Tapi yang akhirnya mentakdirkan untuk berhasil atau tidak bukan kita. Kita berusaha sebaik mungkin. Nah, bicara soal giroh dan dakwah sebetulnya nggak afdol kalau kita belum paham nih sebetulnya tujuan dakwah kampus apa. Saya rasa ini teman-teman udah pernah dengar ya. Itu kan, satu, menyuplai sebaik mungkin alumni yang berafiliasi kepada Islam. Dua, mengoptimalkan peran kampus untuk transformasi masyarakat menjadi masyarakat madani. Ini tujuan yang menjadi konsensus ya lembaga dakwah, tempatnya lembaga dakwah kampus FSLBK melalui forumnya dari tahun 2000. Ini tuh dibuat tahun berapa ya? 2009 atau 2010, saya lupa. Sekitar itulah. Sekarang di 2021, saya mungkin nggak tahu kalau ada pembaharuan ya. Mungkin teman-teman bisa lebih tahu ketika dicek. Tapi intinya gini, giroh itu kecemburuan kita yang muncul dari rasa cinta kita terhadap Islam. Nah, giroh kita ini, kecemburuan kita ini kita arahkan kepada dakwah. Dan dalam konteks kampus, kita mengarahkannya supaya mencapai tujuan dakwah kampus. Jadi kecemburuan kita jangan diarahkan pada sesuatu yang salah gitu. Kita arahkan pada tujuan yang benar gitu. Nah, ini sedikit reminder kan tujuan dakwah kampus. Tapi saya bisa bilang tujuan ini tujuan global gitu kan. Tujuan ini tujuan yang dicapai bersama-sama gitu. Sedangkan setiap kita itu boleh punya tujuan spesifik yang sifatnya pribadi, yang sifatnya bahkan mungkin egois ya kalau kita sebutkan gitu. Karena saya dulu menjadi kepala Gamais, saya ingin supaya saya bisa menjadi apa ya bahasanya? Saya bisa menjadi orang yang mengorkestrasikan orang-orang yang ada di Gamais, ITB pada saat itu. Artinya saya yakin bahwasanya setiap orang tuh lahir dan tumbuh dan berkembang sebagai seorang pribadi yang unik dan juga punya keunggulan sebagai seorang pribadi, as a person gitu, sebagai manusia. Saya percaya kalau lembaga yang isinya manusia tuh pasti bisa diarahkan kepada sesuatu yang besar gitu. Sesuatu yang baik gitu kan dalam Islam. Itu objektif saya dulu pada saat itu. Motivasi awal saya gitu kan untuk bisa menjadi kepala Gamais, untuk mau sih sebetulnya. Kalau bisa insya Allah bisa kita semua. Artinya apa? Artinya kadang giroh, hamasah itu kita munculkan gitu kan untuk mencapai tujuan umum dakwah kampus, tapi kita harus punya ya setidaknya motivasi pribadi gitu. Setidaknya kita punya inspirasi pribadi. Maka saya mau dong membuat satu pertanyaan, satu aja. Teman-teman boleh tulis di kolom chat atau tulis di mana aja gitu. Karena tulisannya lebih untuk diri sendiri. Coba bikin sebuah kalimat ya yang menunjukkan, yang menggambarkan atau menjawab pertanyaan saya. Kenapa teman-teman ada di lembaga dakwah? Gitu. Saya kasih waktu ya 1 menit. Ya. Sambil saya ngomong 1 menit, teman-teman silakan tulis. Kenapa ini penting? Karena kalau misalkan teman-teman lihat ya salah satu buku, nggak usah bukunya sih. Kita sebagai manusia itu naturalnya adalah kalau kita tahu kenapa kita ada dalam suatu lembaga atau kita tahu kenapa kita harus melakukan sesuatu, kita akan memutar otak untuk melakukannya dengan berbagai cara gitu. Jadi kadang kita harus menginspirasi diri kita sendiri untuk bisa bertahan ya dalam kondisi-kondisi kehidupan gitu secara umum. Kenapa kita kuliah di IPB misalkan? Ya, itu harus clear gitu. Kenapa? Supaya kita punya semangat, supaya kita punya bara gitu. Ketika menjalani kuliahnya gitu. Kenapa kita menjadi muslim? Itu juga harus terjawab. Jangan sampai nggak clear sekarang nih. Buat kita orang-orang Indonesia kan lahir ya sebagai seorang muslim kan pada umumnya. Mungkin ada 1-2 teman kita yang mualaf. Tapi pertanyaan kenapa kita menjadi seorang muslim itu harus diulang terus-menerus gitu dan dijawab. Kalau kita jawabannya ternyata lemah gitu, harus kita kuatin lagi gitu jawabannya. Itu mungkin. Jadi bertanya kenapa itu suatu yang sangat penting dan fundamental.
setiap dari kita harusnya punya jawaban kenapa kita ada di lembaga dakwah. Ya, itu mungkin ya saya minta teman-teman tuliskan ya. Kenapa teman-teman berkegiatan atau hadir gitu, atau berjuang lah bahasa ininya di lembaga dakwah gitu. Saya nggak minta dibacain satu-satu, tapi nanti kalau misalkan ditanya sama panitia atau sama kakak-kakaknya, setiap dari kita harus siap ya dengan jawaban yang paling kuat ya. Kalau nggak kuat ya harus dikuatkan. Nah, sekarang kita masuk lagi nih. Kenapa giroh dalam amanah dakwah ini sesuatu yang penting gitu. Nah, kita sekarang coba balik dulu nih. Maksudnya gini. Saya rasa teman-teman dengan ocehan saya tadi barusan ya, setidaknya ada gambaran ya tentang giroh dan juga dakwah gitu, dan kenapa giroh itu penting ya dalam dakwah. Artinya kalau kita menjalani lembaga dakwah tanpa ada cinta gitu kan terhadap Islam, nggak ada cinta terhadap Muslim, nggak ada cinta rasa cemburu terhadap kepemilikan kita gitu kan dalam agama ini, ya buat apa gitu kan. Makanya saya tanya kenapa gitu. Semoga teman-teman punya alasannya sendiri gitu untuk bisa bertahan dan juga bergerak di sini. Nah, tapi memang kita harus akui ya bahwasannya giroh itu seperti iman ya, yazidu wa yanqusu. Kalau iman itu yazidu bit ta'ah, yanqusu bil maksiyah gitu kan. Iman itu naik bersamaan dengan ketaatan kita kepada Allah dan turun bersama dengan maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Makanya giroh itu kecemburuan kita atau cinta kita ya bisa juga kita bisa bilang itu kan sebuah perasaan ya. Perasaan itu kan nggak stabil ya. Nah ini ada nih penyebabnya giroh kita tuh turun ya. Atau hamasah kita ya. Giroh dan hamasah kita turun. Yang pertama kita belum kenal dan dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita ngomongin kecemburuan kita terhadap agama, terhadap Islam gitu. Islam dan agama ini ya kental banget dengan Allah. Gitu. Kadang kita belum kenal gitu kan. Kita merasa sudah kenal tapi belum kenal. Kita merasa sudah kenal tapi belum dekat gitu kan. Maka ini yang pertama harus diakui bahwasanya kita mungkin belum punya giroh dan hamasah yang cukup untuk berjalan di jalan dakwah ini karena kita belum kenal sama Tuhannya, sama Allahnya gitu, sama pemilik Islamnya gitu. Dari mana kita bisa mengenal gitu kan? Lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat kajian-kajian, lewat hadis-hadis Nabi. Dalam sebuah hadis kan disebutkan ya bahwasanya Allah itu dekat. Kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah mendekati kita dengan berlari gitu. Filosofinya. Kalau kita mendekati Allah sejengkal, Allah mendekati kita sedepak. Kalau kita mendekati Allah sedepak, Allah mendekati kita sehasta. Apa kebalik ya? Saya lupa nih hasta sama depak. Ya, poinnya adalah kalau kita mendekati ke Allah, Allah lebih bersemangat mendekati kita. Itu yang pertama. Kenapa kita girohnya lemah, hamasanya lemah, loyo gitu, leyeh-leyeh, menye-menye gitu. Di lembaga dakwah ini ya karena kita belum kenal, belum dekat sama Allah gitu. Sumber segala cinta kita terhadap Islam. Yang kedua, kita belum mengenal Islamnya, Rasulnya gitu kan dengan baik. Ini juga bisa menjadi motivasi ya, bisa menjadi kecemburuan tersendiri ya terhadap Islam kita gitu. Karena Rasul itu mencintai kita bahkan ketika kita nggak pernah bertemu sama beliau gitu. Kalau kita ingat lagi ya sirahnya ketika di pelukan Aisyah menjelang wafatnya Rasul, rasa sakit itu nggak diperdulikan sama Rasul, tapi Rasul menyebut umatnya gitu. Bahkan Rasul minta sama malaikat maut pada saat itu. Gimana ya bahasanya? Ya, ini coba dibayangkan aja ya. Rasul minta kepada malaikat untuk mengambil rasa sakit dari sakaratul maut umat-umat Islam setelahnya, umat Muslim ya, umat beliau, dan diambil untuk dirasakan sama Rasul. Gitu. Artinya yang kita rasakan sekarang nih,
Nanti ya mungkin ketika sakaratul maut itu sebagian sisanya udah ditanggung sama Rasul. Apa nggak bikin kita sakit ya? Apa nggak bikin kita sedih ya? Apa nggak bikin kita merasa rindu ya? Dengan sosok yang sehebat itu gitu kan. Dan ya kangennya kita sama Rasul nih harus ke bawah terus kalau misalnya kita baca sirahnya, baca Al-Quran gitu kan. Dan disebutkan ya dalam hadis itu kalau orang yang paling pelit ya, muslim yang paling pelit itu kalau disebutkan nama Rasul itu kayak nama biasa gitu, nggak spesial. Nah itu yang paling pelit gitu. Karena kalau yang normal ya, muslim yang normal dengan nama Rasul itu bersolawat, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Bersolawat artinya kita mendoakan gitu kan Rasul yang kita nggak pernah ketemu, tapi ajarannya gitu kan, semangatnya, spiritnya, dakwahnya, teladannya itu sampai ke kita gitu kan sekarang dalam berbagai literatur dan cara-cara gitu. Tapi kalau kita belum tersentuh sama sebutan namanya, nggak bikin kita refleks menyebut sholawat gitu kan, berarti ada yang kurang nih, ada yang salah, ada yang belum benar nih. Kita belum merasa berhutang budi gitu sama Rasul. Dengan tidak pekanya kita, ya gimana kita mau cemburu terhadap Islam gitu kan? Gimana kita mau cemburu, gimana kita mau giroh kita besar dan hamasah kita besar gitu kan dalam lembaga dakwah. Kita belum kenal Allah, Rasul, kemudian Islamnya gitu kan. Islamnya ini banyak ya artinya, maksudnya tentang segala konsep yang ada dalam Islam itu sendiri. Bahwasannya kita bersaudara sesama muslim, bahwasannya kita harus mengasihi tetangga, bahwasannya kita harus menyantuni anak yatim, semuanya. Dari yang paling fundamental hingga yang paling detail gitu kan. Contohnya yang paling detail apa ya sekarang? Saya sekarang lagi ngejalanin bisnis finansial ya. Top leader dan juga usernya itu non-muslim gitu kan. Non-muslim. Tapi konsepnya syariah gitu. Saya ada di situ malu. Kenapa? Yang mencetuskan, yang mendeliver programnya orang-orang non-muslim. Kemudian yang menggunakan juga orang-orang non-muslim kebanyakan. Padahal konsepnya syariah. Gitu. Konsep keuangannya pakai tabarruk dan juga tijaroh ala adalah gitu. Itu konsep-konsep dalam ekonomi Islam, tapi dipakai sama orang non-muslim gitu. Hanya karena mereka tahu itu bagus. Harusnya kita malu, harusnya kita lebih merasa itu harusnya punya kita, itu harusnya kita yang pakai gitu. Itu harusnya kita yang mengembangkan. Tapi kita kadang salah kaprah gitu kan terhadap keuangan gitu. Ya, itu salah satu sisi aja sih. Itu salah satu contoh giroh ya atau kecemburuan yang real timbul ya yang saya rasakan. Kita lanjut aja biar cepat ya. Kemudian yang selanjutnya kenapa giroh kita lemah? Karena kita belum memahami hakikat diri kita. Hakikat diri kita sebagai manusia, kita diamanatkan oleh Allah itu untuk beribadah, 1. 2, untuk menjadi khalifah. Nah, kita dari ibadah sama khalifah aja sebetulnya udah harusnya tumbuh ya rasa cinta terhadap agama kita gitu. Harusnya tumbuh rasa cinta kita terhadap sesama muslim. Kemudian tumbuh juga rasa cinta kita terhadap bumi Allah ini. Untuk apa? Untuk kita tegakkan Islam di atasnya gitu. Kalau kita belum paham hakikat kita bahwasanya kita nih penerus risalah Nabi, ya kita nggak akan menganggap diri kita besar gitu. Kita akan menganggap diri kita sebagai ya orang biasa, buih gitu di laut, di tengah lautan yang luas ini. Kita belum kenal sama diri kita, potensi kita. Mau bahasa kerennya nih ya, ini saya lagi ngomongin soal self awareness, self esteem. Kemudian yang selanjutnya, kita belum tumbuh rasa persatuan sama muslim. Ini tadi saya tumbuh rasa persaudaraan sama muslim. Saya pecah dari rasa cinta kita terhadap Islam. Kita harus akui bahwasanya ya Islam ada penganutnya orang-orang muslim gitu kan. Kalau dalam surat habis Al-Fat, surat apa?
dalam Al-Hujurat. Al-Hujurat. Bener ya? Ya, Al-Fat sama Al-Hujurat ya. Al-Hujurat. Dalam soal Al-Hujurat itu banyak banget ngomongin soal persaudaraan Islam gitu. Salah satunya diambil dari cerita perseteruan ya, kaum Aus dan Khazraj di Madinah gitu. Jadi ceritanya adalah kaum Aus dan Khazraj ini berperang beratus-ratus tahun saling membunuh karena diadu domba sama orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Sebelum Madinah namanya Yasrib kan. Kemudian Islam datang, Rasul datang mendamaikan mereka, mempersaudarakan mereka. Kemudian mereka hidup berdamai gitu. Setelah beratus-ratus tahun mereka berperang gitu kan, diadu domba, mereka berdamai ketika Islam hadir gitu kan. Nah, pernah nih ada satu saat di mana mereka berseteru lagi gitu kan, saling hantam lagi gitu kan, gara-gara diadu domba lagi sama ada seorang Yahudi gitu kan. Kemudian surat Al-Hujurat itu turun gitu. Bukan surat Al-Hujurat sih. Sebuah ayat dalam surat Al-Hujurat itu turun. Kalau nggak salah ayat 10 gitu. Surat Al-Hujurat 10 itu turun sebagai teguran gitu, yang disampaikan Rasul kepada orang-orang Aus dan Khazraj yang hampir bentrok pada saat itu. Kenapa kalian berseteru gitu, berperang, bermusuhan, padahal sudah turun kepada kalian Islam gitu. Nah, kita ini melihat kondisi yang sama di sekarang nih. Umat-umat muslim ini lagi terpecah gitu kan, lagi nggak merasa bersaudara gitu kan. Yang terakhir terjadi apa? Kita muslim. Ada santri muslim. Mereka menjaga telinga mereka dari bunyi-bunyian gitu kan, musik gitu kan. Supaya mereka meyakini bahwasanya dengan itu mereka akan menjaga hafalan Al-Quran mereka. Yang akhirnya menjelek-jelekan siapa? Muslim juga gitu kan. Dan blunder juga ini sudah betul atau enggak dan seterusnya. Kalaupun ternyata yang melakukan tidak benar, bagaimana kita menyikapi? Itu kan suatu yang sangat miris ya kalau misalnya kita lihat, tapi kita belum selesai sama rasa persaudaraan itu gitu kan. Belum yang beririsan dengan isu kemanusiaan gitu kan di daerah-daerah gitu kan, atau di Timur Tengah gitu kan. Kita belum tumbuh gitu kan. Kita masih mempertanyakan kenapa sih kita ngurusin orang yang jauh di sana di Palestina diapain dan kenapa-napa. Itu kan urusan mereka gitu kan. Kita di sini banyak juga masalah gitu kan yang dekat-dekat dengan kita. Ini pemikiran-pemikiran yang saya rasa tuh harus segera dimusnahkan. Karena membunuh rasa persaudaraan Islam gitu kan. Rasa persaudaraan sama muslim. Ya kita merasa teriris gitu kan hatinya ketika saudara kita ada kesakitan dimanapun dia gitu. Kalau kita bisa bantu, kita bantu gitu kan, sebisa mungkin. Nah itu ya, kira-kira ada 4 poin yang ingin saya sampaikan kenapa kita punya giroh itu kecil gitu terhadap agama ini. Kenapa kita punya giroh dalam lembaga dakwah ini nggak cukup untuk kita bertahan melawan tantangan-tantangannya gitu kan. Sebaliknya, kalau misalkan 4 hal ini kita bisa balikkan kondisinya, kita mengenal Allah dengan baik, kita mengenal Islam dengan baik, kita cinta mati gitu kan dengan Allah, Islam dan juga persaudaraan muslimnya, ya insya Allah giroh kita, hamasah kita, semangat kita membuat kita terus punya bahan bakar di jalan dakwah ini. Nah, sekarang kita bicara soal bagaimana sih cara membangun dan menjaga giroh. Sebenarnya tadi ya rumusnya, ketika permasalahan-permasalahan itu ada, kita coba selesaikan gitu kan. Cuman memang nanti caranya itu ada banyak gitu. Mungkin ini beberapa poin aja yang bisa saya sampaikan. Sisanya mungkin kita perlu gali bersama ya. By the way, ini waktunya udah berapa menit lagi untuk materinya aja? Bisa 5 menit lagi, Kang. Oh iya, ya sudah. Tadi yang penting-pentingnya udah di awal. Sisanya sih sebetulnya bisa di-adjust. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini kayak mata pelajaran SD sebetulnya. Cuman kita nih nggak boleh menganggap ini selesai. Kalau kita menganggap kita selesai, ya kita
pada hakikatnya berhenti untuk mengenal Allah. Karena kita nggak pernah betul-betul bisa mengenal Allah, makanya kita terus berusaha mengenal Allah. Makanya setiap kali kita sholat, kita sebut namanya. Gitu. Kalau misalkan kita merasa sudah kenal, ya kadang kita sama orang gitu kan, kita nggak perlu merasa menyebut namanya karena kita merasa sudah kenal. Tapi ini sama Allah gitu kan, kita ulang-ulang namanya dalam setiap nafas kita lah kalau bisa ya. Kita kenapa-napa itu latahnya tuh udah latah yang menyebut nama Allah gitu. Dan jangan jangan sampai kalah sama orang non muslim itu. Mereka udah mulai bermanuver lah. Mereka latahnya tuh udah insya Allah gitu, udah masya Allah, udah astagfirullah gitu, udah alhamdulillah. Itu latah mereka, orang-orang muslim, orang Chinese, orang gereja, latahnya udah ke arah situ gitu. Masa kita nggak pakai gitu kan? Masa orang-orang non muslim yang pakai kata-kata itu bahasa Arab itu loh. Mereka udah nggak pakai puji Tuhan lagi, mereka udah alhamdulillah. Saya nggak tahu motivasinya apa gitu kan. Apakah itu bentuk manuver atau bentuk mereka terlihat di mayoritas Islam atau gimana, saya nggak tahu. Tapi giroh kita adalah kita cemburu. Oh kenapa? Insya Allah dipakai sama kamu gitu. Kenapa? Astagfirullah gitu. Alhamdulillah dipakai sama kamu. Ya ini nggak usah disebutin gitu, tapi kita lakukan gitu kan. Kita nggak usah nyebutin ke orangnya gitu. Ya udah itu terserah dia. Tapi kitalah yang harusnya lebih merasa berhak menggunakannya gitu. Sebenarnya ma'rifatullah bukan cuma zikir ya, ada banyak lagi gitu kan. Tapi ini saya cuma sampaikan aja, semoga nanti bisa digali lagi. Selanjutnya ma'rifatul Rasul wal Islam. Kita baca lagi sirah Nabi, kita gali lagi konsep-konsep yang syumul ya dari Islam. Ketiga ma'rifatun nafsi. Ma'rifatun nafsi, kita berkontemplasi melihat diri, bagaimana seharusnya kita sebagai muslim dan sebagai manusia ini bertanggung jawab terhadap Islam dan terhadap agama kita. Kemudian ma'rifatul insan dan ma'rifatul maidan. Nah, mungkin 4 sama 5 ini menarik ya, karena pada akhirnya yang kita dakwahi itu manusia gitu. Kita harus mengenal karakter manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa melihat jadi pertama kita bisa riset ya, melihat objek dakwah sebagai manusia. Kemudian kita bisa memetakan strategi apa yang paling efektif untuk bisa berdakwah kepada manusia di sekitar kita. Nah, ma'rifatul maidan artinya kita tahu kita sekarang ada di dalam kondisi mahasiswa. Mahasiswa analisis kondisi kelebihan kekurangannya apa gitu kan. Kemudian strategi yang paling cocok digunakan sebagai konten dakwahnya apa, cara berdakwahnya gimana, dan seterusnya. Ini ma'rifatul maidan gitu. Kalau ma'rifatul insan dan ma'rifatul maidan ini secara spesifik kita lakukan, memudahkan kita untuk terus punya semangat ya mengimplementasikan dakwah Islam. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya coba recap lagi. Langkah kita di lembaga dakwah ini tuh sesuatu yang penting sekali ketika kita mengawalinya dengan why gitu. Kenapa kita ada di jalan ini. Kemudian cinta kita terhadap Allah, Islam dan juga segala konsep turunannya membuat kita punya rasa cemburu. Gitu kan. Dan rasa cemburu ini harus kita arahkan pada hal dan aktivitas yang positif. Gitu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi semangat kita untuk bergerak di jalan dakwah. Kemudian tadi ada sedikit ya poin-poin pandangan saya terkait dengan apa yang membuat kita lemah gitu kan, girohnya, hamasahnya, kemudian bagaimana cara meningkatkannya. Ya sebenarnya itu materi yang mudah ya. Mungkin lebih banyak kita coba diskusi aja setelah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Mas Khairil Fahmi. Silakan. Oke, baik. Jazakallah khairan kepada Bang Yundi yang sudah memaparkan materi tadi tentang ada berapa poin, mulai tadi pentingnya girah, terus sebagai bahan bakar di dakwah ya. Kemudian apa yang menyebabkan girah kita turun dan juga langkah-langkah untuk meningkatkan girah. Oke, baik, kepada teman-teman mungkin yang masih penasaran atau masih ada yang dibingungkan tentang materi tadi, kita buka sesi tanya jawab.
Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand, kemudian dipersilahkan on mic, atau jika terkendala bisa melalui fitur chat yang ada di Zoom. Dengan format nama, asal lembaga, kemudian pertanyaan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Ada yang bertanya? Jika belum, sunyi sekali ya. Oh iya. Mungkin lagi mempersiapkan ya. Mungkin saya ingin bertanya dulu, Kang, terkait tadi kan lebih membahas secara masing-masing pribadi ya, Kang. Nah, yang ingin ditanyakan dalam konteksnya kita di kepengurusan lembaga dakwah gitu. Mungkin ada yang girohnya masing-masing kita itu ada yang mungkin girohnya turun atau ada yang semangat mungkin berapa orang gitu ya, Kak. Gimana sih kan caranya biar satu suhu gitu girohnya di satu kepengurusan LDK? Mungkin itu dulu, Kang. Terima kasih. Ya, memang saya coba ulang ya. Pertanyaannya gimana caranya supaya dalam sebuah komunitas dakwah itu girohnya bisa saling menaikkan ya, atau saling menyamaratakan ya, dalam artian gini. Jangan saya Mas Khairil Fahmi ini punya giroh yang tinggi ya dalam berdakwah di lembaga dakwah. Gimana sih caranya supaya orang-orang setidaknya punya giroh yang sama ya, setara, atau mungkin harusnya lebih, atau mungkin ingin supaya lebih tinggi gitu ya. Caranya adalah dengan menyampaikan gitu kan. Semangatnya itu apa gitu. Maksudnya gini, salah satu bentuk organisasi komunitas ya. Organisasi atau komunitas yang baik adalah selalu punya momen gitu kan. Mungkin mingguan ya, untuk bertukar isi pikiran ya tentang mengapa sih diulang lagi gitu, mengapa kita di jalan ini gitu. Dan ini dilakukan oleh beberapa lembaga gitu yang saya ikuti juga. Secara praktikal sih banyak contohnya, baik caranya ya. Bisa mungkin secara tidak langsung, lebih bagus kalau misalkan tatap muka ya secara langsung. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi tugas dari kepala divisi atau kepala departemen atau kepala lembaganya gitu kan, untuk bisa menyampaikan nilai-nilai gitu kan, untuk bisa menyampaikan semangat, gitu. Untuk bisa bercerita kenapa saya ada di jalan ini dan saya berharap kalian punya semangat yang sama gitu kan. Sebuah organisasi yang bagus, komunitas yang bagus, mereka semuanya punya standar minimal semangat yang sama gitu. Walaupun aktivitasnya beda-beda. Dalam misalkan ya sebuah startup keuangan ya, finansial gitu kan, yang berbasiskan syariah gitu kan. Yang punya semangat kadang cuman komisionernya gitu, atau CEO-nya gitu kan. Punya semangat untuk menyelesaikan permasalahan keuangan syariah gitu kan di tingkat nasional. Nah, sedangkan sisa-sisanya bawah-bawahnya nih sebagai programmer, sebagai desainer UI UX dan seterusnya ya mereka simply ingin mengejar gaji gitu supaya bisa hidup. Nah, kondisi ini harus diperbaiki gitu kan. Dengan apa? Dengan ya berbagai cara. Tapi objektifnya adalah supaya orang-orang itu sampai yang mengerjakan hal-hal detail yang tidak berhubungan langsung dengan keuangan syariah, ya mereka merasa berkontribusi bahwasanya saya menyelesaikan sebuah solusi bagi umat muslim di Indonesia. Lebih sederhananya contohnya adalah ketika ada seorang tukang gitu ya, dua orang tukang, satu tukang ditanya, kamu sedang apa? Dijawab, saya sedang menyemen gitu kan, sedang masang, sedang mengecor gitu kan, batu bata, menumpuk batu bata. Tapi tukang yang satunya ditanya, kamu sedang apa? Dia jawab, saya sedang membangun masjid untuk orang-orang bisa beribadah nanti di sini. Padahal yang dilakukan
main batu bata gitu. Sama, pekerjaannya sama. Tapi tujuannya, cara pandangnya, visualisasinya beda. Gitu. Kita berpandangan atau berpikir makro ya. Tujuan besarnya itu apa gitu. Tapi yang kita lakukan harus spesifik, fokus gitu kan. Dan berkualitas. Nah, gimana caranya supaya bisa berpikirnya makro? Ya harus sering-sering ada momen untuk tukar pikiran gitu kan. Yang mempertanyakan tujuan kita apa. Jangan merasa nggak punya tujuan itu tabu dan salah. Kadang mungkin kita cuma nggak bisa membahasakannya aja. Makanya pergunakanlah atau manfaatkanlah orang-orang yang komunikatif, orang-orang yang bisa menyampaikan buah pikirannya gitu kan, dengan clear, dengan baik. Kemudian orang-orang lain nanti bertahap belajar menyampaikan tujuannya juga gitu, semangatnya juga. Ya mungkin itu sih yang bisa disampaikan ya. Gimana cara supaya sesuhu, sederhananya adalah ya sering-sering ada momen ya untuk saling bercerita, bertukar pikiran tentang semangatnya sekarang ada di titik apa dan bareng-bareng bagaimana supaya bisa mengupgrade semangatnya. Gitu sih mungkin ya. Boleh dilanjut. Oke, terima kasih Kang buat jawabannya. Selanjutnya kita masuk pertanyaannya. Mungkin saya ingin izin bacakan yang di kolom chat terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Aisyah Serumji. Assalamualaikum Kang. Izin bertanya, motivasi setiap orang masuk ke lembaga dakwah berbeda. Bagaimana caranya memanage masing-masing motivasi itu dengan baik agar tujuan-tujuan itu terpenuhi dan tujuan umum dari lembaga tersebut tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh anggota lembaga dakwah. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, serum gini apa ya? Itu lembaga dakwahnya FMIPA Kang kalau di sini. Oh ya. Serum G. Artinya apa serum G itu? Ada kepanjangannya atau apanya gitu? Seram Mungkin biru dari mahasiswa G. Kang. Apa? Seram biru hiyah mahasiswa G. G itu kode fakultas untuk FMIPA. Oh. Seram biru hiyah. Keren juga ya, seram biru hiyah. Seram biru hiyah. Waalaikumsalam Mbak Aisyah. Terima kasih sudah bertanya. Motivasi orang masuk lembaga dakwah berbeda-beda, bagaimana cara memanage masing-masing motivasi tersebut dengan baik agar tujuan terpenuhi dan tujuan umum dalam lembaga tersebut tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh anggota lembaga dakwah. Jadi gini, motivasi itu pemicu awal gitu. Nah, memang jawabannya nyambung sebenarnya dengan jawaban atau pertanyaan sebelumnya ya. Harus ada instrumen atau momen atau event untuk saling bercerita ya tentang alasan-alasan kita kenapa ingin ada di lembaga ini. Nah, kita coba lebih spesifik ya. Orang itu motivasi atau terpicu biasanya orientasinya dirinya sendiri gitu. Biasanya ya. Artinya gini, kalau ada orang masuk lembaga dakwah karena ingin upgrade skill manajemen misalkan atau upgrade skill kaderisasi atau development karakter orang ya, nggak apa-apa gitu, bagus, silahkan gitu. Gunakan lembaga dakwah ini sebagai sarana yang kuat, yang hebat untuk bisa mencapai tujuan-tujuan pribadi gitu kan. Saya pikir justru lembaga dakwah itu harus menyelesaikan kehausan ya atau hasrat dari mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan diri gitu kan. Harus kayak gitu. Nah, kemudian perlahan kita coba kenalkan. Kita di sini tuh bukan cuma memenuhi tujuan-tujuan kita doang. Bukan hanya memenuhi tujuan-tujuan pribadi, tapi kita punya tujuan besar yang lebih makro gitu kan. Atau ada nih sebuah kunci. Ada sebuah trik. Kalau misalnya kita punya atau bisa menjelaskan motivasi kita, lakukan 5 kali pertanyaan kenapa gitu. 5 whys. Saya masuk lembaga dakwah karena saya ingin belajar soal leadership. Tanyakan, kenapa kamu merasa perlu belajar leadership? Saya ingin belajar leadership karena saya merasa leadership penting dalam kehidupan saya.
Tanya lagi, kenapa leadership penting dalam kehidupan kamu? Karena dengan leadership dalam kehidupan saya bisa mengajak orang melakukan sesuatu yang saya inginkan gitu. Kenapa kamu merasa perlu mengajak orang melakukan sesuatu sesuai keinginan kamu gitu? Karena ketika udah mulai mentok pasti bisa disambungkan gitu kan. Selama dia positif dan serius ya untuk menggalinya ya. Ternyata itu relate dengan dakwah Islam gitu kan. Karena dakwah Islam itu artinya mengajak orang kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dengan leadership bisa menjawab keinginan kamu sekaligus menjawab tujuan besar dari lembaga dakwah. Contohnya gitu kan. Kenapa saya pengen belajar? Ya mungkin contoh-contoh lain banyak lah ya. Tapi semoga teman-teman nangkep poinnya. Tujuan kita yang terdengar egois bisa kok dipertanyakan berkali-kali dan kemudian akhirnya dirangkai menjadi tujuan besar gitu. Gitu. Yang jelas kita harus clear dulu nih tujuan besarnya apa. Gitu. Jangan sampai nih ketua lembaganya atau majelis pengawasnya nggak tahu, nggak paham gitu kan. Kalau teman-teman yang baru masuk ya jelas, ya wajar gitu kan, belum paham, wajar itu. Motivasinya masih sifatnya pribadi. Tapi tadi pertama bisa dipertanyakan berkali-kali, nanti dituntun, maksudnya bukan dipertanyakan itu disalahkan ya, tapi digali gitu kan. Kemudian disambungkan, dirangkai dengan tujuan besar lembaga dakwah gitu kan. Dengan tujuan besar Islam gitu. Dan harus ada momen atau eventnya yang dibangun ya. Mungkin itu ya kira-kira kalau dalam taraf implementasi saya pikir teman-teman kepala lembaga dakwah atau ketua divisi atau ketua sektoral harusnya bisa menerjemahkan ya apa yang saya maksud dengan kegiatan atau event-event yang lebih konkret itu terserah gitu di gimana kreasinya masing-masing. Ya, saya nggak bicara dalam tataran bagaimananya, tapi apa dan kenapanya mungkin. Itu mungkin jawaban saya untuk pertanyaan dari Mbak Aisyah Raya. Oke, terima kasih kepada Bang Jundi atas jawabannya. Juga terima kasih kepada Aisyah yang sudah bertanya dari Serum. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Azam dari Brena yang udah raise hand. Pada Azam dipersilakan untuk on mic. Oke, bismillah. Assalamualaikum, Kang. Izin bertanya, Kang. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Azam, biasa dipanggil Azam, dari Birena Al-Huriyah IPB. Jadi gini, Kang, kalau dua pertanyaan tadi itu kan Kang Jundi kan bahasnya terkait awal ya, gimana motivasi itu biar meningkatkan giroh. Kalau dari Ane pertanyaannya tuh gimana sih caranya kita tuh bisa mempertahankan giroh, Bang, Kang. Jadi terkadang Ane suka ngebooster orang gitu, ngasih semangat orang. Tapi itu biasanya berlaku cuman misalnya pagi itu aja gitu, tiba-tiba nanti sore teh udah turun lagi atau besok teh udah turun lagi gitu. Apalagi kan di organisasi ya, kita bicara organisasi itu kan periodenya kan hampir 1 tahun gitu ya, Kang ya. Lama, beda sama kepanitiaan yang hanya 3 bulan mungkin. Nah, itu perlu adanya mempertahankan giroh gitu, Kang. Nah, pertanyaan saya gimana sih, Kang, caranya untuk mempertahankan giroh kita dari awal sampai akhir gitu, biar tetap semangat terus. Gitu, Kang. Nuhun, Kang. Ya, terima kasih pertanyaan dari Birena Azam. Birena ini bukan nama ya? Iya, Kang. Birena itu bimbingan remaja dan anak. Oh ya. Ya. Jadi terima kasih pertanyaan dari Azam ya. Yang sudah pertanyaannya berarti bagaimana mempertahankan giroh ya. Saya pikir kalau giroh itu sudah benar, gitu. Cinta kita sudah benar, kecemburuan kita sudah benar, nggak akan turun gitu. Sayangnya memang kita ini manusia biasa ya. Kita ini mungkin. Jadi ada dua jawabannya. Pertama kita cek lagi sudah benar nggak sih giroh kita. Kalau kita merasa giroh kita sudah benar, sudah cukup gitu, saya rasa nggak akan turun sih. Giroh itu kan cinta ya. Cinta itu kan masalah hati ya. Kalau kita sudah mencintai sesuatu,
dengan sepenuh hati. Kita tidur aja kita kebayang-bayang gitu. Gimana nih besok lembaga dakwah kita gitu. Kebayang-bayang besok nih apa yang saya bisa lakukan, atau ketika saya bangun pagi, hari ini saya mau melakukan apa untuk sumbangsi saya terhadap Islam. Cinta yang udah mengakar tuh sampai kayak gitu. Jadi mungkin jawabannya dua. Pertama, kita belum benar-benar mencintai. Kita belum benar-benar punya giroh. Gitu. Maka jawaban yang kedua adalah, coba kita telusuri lagi cinta kita dan giroh kita yang lebih benar gimana. Atau setidaknya karena kita manusia mungkin kita lupa gitu. Tujuan awalnya, cinta awalnya, pemicunya apa gitu kan. Makanya kalau kita bicara gimana, sebetulnya caranya tergantung karakter kita ya. Maka perlu self-esteem, kita perlu, bukan self-esteem ya, self-awareness gitu. Kita perlu tahu nih cara kita sebagai seorang pribadi nih, biasanya semangatnya tuh timbul dari mana gitu. Ada orang yang punya karakter intellection. Ini orang yang suka menyendiri, suka berpikir keras dan mendalam. Maka dia butuh kesunyian biasanya, butuh kesendirian buat membaca literatur gitu, untuk misalkan berdiskusi atau lihat sebuah video yang pembahasannya fundamental dan mendalam. Dari berpikirnya dia yang terus dia lakukan, akhirnya dia dapat lagi semangatnya, girohnya. Ada orang yang dia relate gitu, orangnya relateness. Jadi untuk bisa menumbuhkan lagi semangat dia, mengingatkan dia lagi dengan giroh dan hamasahnya, dia harus ketemu orang. Dia harus terinduksi dengan orang yang lebih besar girohnya. Dan pasti ada, gitu. Masyayikh kita, ustadz-ustadz kita, pasti ada. Pasti girohnya lebih besar. Gitu. Kalau kita orangnya relateness, kita harus deketin orang lain yang punya giroh lebih besar gitu kan. Yang punya hamasah, kecemburuan yang lebih konkret gitu kan, yang lebih emosional gitu kan. Kita bilang, wah orang-orang Islam di Palestina ini sedang kesusahan, tapi kita nggak pernah kan di Palestina, kita nggak pernah. Kita cuma lihat semuanya dari layar kaca gitu kan, dari layar laptop HP kita gitu. Coba kalau misalnya ada kesempatan kita ketemu sama orang yang emang udah pernah di situ, merasakan langsung penderitaan orang-orang saudara kita di sana gitu. Tersentuh nggak sih? Itu ya tipsnya. Kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana caranya, secara umum ada dua. Kalau misalkan kita orangnya mendapatkan motivasi dari berpikir atau bermunajat ya terhadap diri kita sendiri dalam kesunyian, nah itu ya harus ada waktu buat me time gitu kan biasanya. Buat berpikir, buat baca Al-Quran sampai mendalam, buat lihat video pembahasan sesuatu tentang Islam, sampai kita dapat lagi poinnya. Kenapa kita ada di jalan ini, kenapa kita bersemangat, kenapa kita cemburu gitu kan terhadap orang lain ya, tentang Islam itu. Kalau kita orangnya extrovert mungkin ya bahasa gampangnya, kalau kita dapat semangat dari orang lain, kita relateness orangnya, harus ketemu orang gitu kan. Dan beda dengan kita ketemu orang lewat layar gitu, secara tidak langsung, yang cuma satu arah itu beda. Kayak gini misalkan aku lihat, kalian ini ada di sana gitu kan, bisa kalau saya bilang apa kalian bisa respon, ini interaksi gitu, perlu interaksi. Itu mungkin ya bagaimana mempertahankan giroh. Saya nggak tahu sebenarnya jawaban itu benar atau enggak. Yang lebih saya concern adalah ya coba dipraktikkan dulu gitu. Mungkin ada cara yang lebih tepat dan bisa saling di-sharingkan. Itu sih mungkin ya jawaban saya buat Mas Azam. Oke, siap. Nuhun, Kang. Nuhun. Sami nuhun. Oke, terima kasih kepada Azam ya yang udah bertanya dan juga udah dijawab sama Kang Jundi. Soalnya mungkin ini, mohon maaf teman-teman yang mungkin bertanya ya, ini pertanyaan terakhir, mungkin dari Alif ya. Mohon maaf sebelumnya kepada Muhammad, siapa ya? Muhammad Y dari Hacker. Pada Alif, bisa langsung on mic. Oke Bang, terima kasih Bang Fahmi. Izin bertanya Bang, nama saya Alif dari Lembaga BKIM. Jadi di zaman sekarang itu
kita tahu gitu bahwa banyak orang-orang yang tidak suka Islam semakin semangat untuk menjatuhkan Islam. Akhirnya banyak orang-orang yang menanggapi hal tersebut, akhirnya girohnya tinggi gitu, akhirnya kecemburuan itu tinggi kan. Nah, akhirnya ada yang menanggapi hal tersebut dengan kurang baik gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang menanggapi dengan kurang gitu, sehingga mereka semakin semangat gitu untuk menjatuhkan Islam, jelek-jelekan Islam gitu. Nah, seharusnya sikap kita terhadap hal tersebut itu bagaimana kira-kira? Terima kasih. Ada contoh kasusnya nggak? Saya agak kurang nangkap ini pernyataan dan pertanyaannya. Ya mungkin mereka menjelek-jelekan Islam gitu kan, dengan mengambil syariat Islam dan menjelek-jelekkannya gitu. Dan akhirnya ada beberapa yang menanggapinya dengan cara yang kurang baik gitu, karena hal tadi gitu. Saya coba tangkap dulu ya pertanyaannya. Bagaimana kita bersikap terhadap sebuah fenomena di mana orang menjelek-jelekan Islam, kemudian Muslim meresponnya gitu. Jadi kita merespon, bener gak? Atau merespon orang yang menjelek-jelekannya aja? Merespon tanggapannya itu, merespon tindakannya itu. Gitu. Ya udah, saya coba pakai kerangka berpikir saya sendiri ya. Semoga nanti tetap ada yang bisa terjawab. Pertama, Islam itu indah, syumul, dan tidak bisa dijelek-jelekan. Jadi ketika ada orang mengatakan buruk ya, beropini buruk terhadap Islam dan juga konsep syariahnya dan seterusnya, itu tidak sedikit pun membuat Islamnya buruk. Gitu kan. Namun memang kita Muslim ini yang ditanyakan nanti bukanlah bagaimana pendapat kita, tapi apa sikap kita dan juga perbuatan kita terhadap ancaman tersebut. Kalau pakai contoh konkret mungkin lebih enak ya, supaya relate ya. Presiden Prancis dulu kan sempat ya memperbolehkan kebebasan berpendapat, salah satunya dengan menggambar karikatur Nabi Muhammad gitu. Dalam sebuah, ya ini panjang bahasanya, tapi intinya dia menjelek-jelekan syariat Islam, dimana kita secara syariat tidak boleh menggambar Nabi. Maka sikap kita, maka pertama Islamnya ya akan tetap paripurna gitu, akan tetap besar, akan tetap indah gitu. Nggak akan bisa tersentuh oleh kata-kata kasar dan juga perbuatan dari manusia gitu. Tapi itu adalah satu hal. Hal lainnya adalah kita ini nanti akan ditanya ya, apa sikap kita dan apa perbuatan kita terhadap berbagai hal gitu kan. Salah satunya adalah kita harus bersikap, kita harus mengambil tindakan terhadap satu fenomena yang tadi menjelek-jelekan Islam itu. Pertama, sebelum kita bicara benar atau salahnya sikap, kita harus bertanya dulu sama diri kita. Kita risih nggak sih? Kita tergerak nggak sih? Kita bergetar nggak sih hatinya ketika ada fenomena tersebut? Gitu. Kalau kita merasa biasa-biasa aja gitu kan, kita merasa nggak ada yang salah, atau misalkan orang-orang rame nih, terus kita merasa nggak ngerti nih ramenya di mana gitu kan. Nah, mungkin harus bertanya gitu kan pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah beriman dengan benar? Apakah kita sudah berislam dengan benar? Apakah cinta kita terhadap iman, Islam, kepada Allah dan Rasul sudah tepat? Sudah cukup atau belum? Jadi sebelum kita bersikap, kita bertanya dulu, berkaca dulu. Jangan-jangan kita bersikap, tapi kita nggak tahu kenapa kita bersikap. Gitu. Kadang-kadang kita berbuat, tapi kita nggak yakin sama dasar dari kita bersikap. Makanya hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita coba cek dulu hati kita sama pikiran kita kalau ada fenomena tersebut, kitanya merasakan nggak sih?
Jangan-jangan kita nggak merasakan, dan itu yang bahaya gitu kan. Oh, kita cuma ngikutin arusnya doang gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tuh harus bersikap, kita harus bertindak gitu. Kita harus menentukan sikap kita terhadap sebagian besar ya fenomena-fenomena tersebut gitu. Kenapa? Karena ya kembali lagi sebetulnya kita harus punya alasan gitu untuk bersikap. Tapi secara umum seperti ini. Kalau kita membiarkan orang-orang itu menjelekkan Islam, Islamnya nggak akan jelek, tapi Muslimnya, tapi kitanya yang akhirnya nanti nggak bisa bertanggung jawab. Nggak bisa bertanggung jawab ketika nanti kita di akhirat ditanya sama malaikat, ditanya sama Allah, ditanya sama Rasul. Memang ada banyak strategi ya untuk bersikap ya. Entah itu bersikap secara pribadi, punya opini gitu, entah itu bersikap secara kelembagaan, dan memang beda treatmentnya. Kalau bersikap secara pribadi mah sampaikan aja gitu kan. Tentunya dengan landasan-landasan yang harus kita bangun ya. Karena kita nih mahasiswa intelektual gitu kan. Kita bersikap, beropini berdasarkan jangan hanya berdasarkan hati gitu. Jadi tadi hati kita dibawa, tapi argumentasi delivery kita terhadap orang dikemas sebaik mungkin. Akhirnya ini yang menjadi implementasi kita terhadap tadi surat An-Nahl ayat 125 ya. Kalau kita mengajak, kalau kita beropini, kita bersikap, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang benar gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal sikap kelembagaan, tindakan kelembagaan, ya emang ini nanti butuh musyawarah gitu kan, butuh kebijaksanaan bersama gitu kan. Butuh tanggung jawab bersama gitu. Dan saya rasa yang kedua ini ya harus dikembalikan kepada otoritas kelembagaannya masing-masing. Tapi kalau bersikap secara pribadi ya coba diolah lagi secara pendapat dan disampaikan dengan cara yang benar gitu kan. Dan saya pikir gini ya, orang yang menjelek-jelekan Islam itu bukan karena dia, saya berpikir kalau orang yang menjelek-jelekan Islam itu lebih banyak karena dia nggak tahu gitu kan. Maka fokus kita adalah memberitahu dan membenarkan gitu kan landasan berpikirnya. Bukan kita serang orangnya. Gitu. Maksudnya gini, kalau ada seorang berargumentasi menggambar karikatur Nabi itu diperbolehkan, yang kita serang adalah argumennya gitu kan. Kita balas argumen dengan argumen. Ya, nggak perlu gitu sebetulnya melukai atau menyerang orangnya gitu. Ya, tapi itu debatable ya, beda-beda ya. Kalau misalnya kita ada kuasa untuk bisa sampai ke situ ya kenapa enggak gitu kan. Atau tergantung level dari menindas atau menjelek-jelekannya. Nah, itu mungkin bahasanya bisa panjang lagi, tapi ala kulli hal tadi ya, kita lihat dulu fenomenanya, kemudian kita rasakan dulu dalam hati kita nih udah ada rasa cemburu atau belum gitu kan. Kemudian untuk sikap dibedakan jadi dua, secara pribadi maupun kelembagaan. Kalau secara pribadi ya memang sampaikan saja, cuman dalam format yang benar, cara yang benar, delivery yang baik. Kemudian kalau secara kelembagaan nanti akan lebih kompleks gitu kan, bagaimana akhirnya sikap dan juga pernyataan dan juga tindakan dilakukan gitu, secara bersama-sama. Nah ini nanti kembali ke otoritas kelembagaannya masing-masing. Gitu. Ya ala kulli hal itu jawaban saya. Saya sebetulnya agak nggak nangkep ya pertanyaannya. Semoga jawabannya walaupun nggak nyambung tapi ada sesuatu yang bisa diambil dari situ. Gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Moderator, Kang Hairil Fahmi. Ya, terima kasih dari jawaban Kang Jundi. Gimana Mas Alif? Apakah terjawab? Iya, nyambung kok, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, alhamdulillah. Amin. Oke, teman-teman yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya untuk sesi tanya jawab kita cukupkan untuk pertanyaan terakhir tadi dari Mas Alif, berhubung terbatas waktu juga. Untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi bersama pemateri yang akan diambil alih oleh operator. Kepada operator dipersilakan.
Kepada operator dipersilakan. Para teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam ya teman-teman. Cek dari operator apakah ada, Afwan? Ada dokumentasinya diambil alih ya, sebentar. Oke. Ini ada 4 slide, jadi karena kita tidak tahu ada di slide keberapa, disiap-siap aja, senyumnya ditahan. Saya hitung slide pertama ya, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Bang Najib yang telah memimpin sesi dokumentasi. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin itu ya sesi materi dan tanya jawab. Semoga dari teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah disampaikan dari Kang Juni tadi terkait giroh itu ya. Mulai tadi dari kenapa pentingnya giroh, kemudian penyebab turunnya, kemudian cara-cara untuk menaikkannya, serta beberapa pertanyaan tadi yang telah teman-teman ajukan. Baik Kang Jundi, saya dari moderator mewakili dari panitia ya mengucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair terhadap waktunya dan juga materi yang telah disampaikan. Semoga ini juga bisa menjadi amal jariah bagi Kang Jundi dan juga semoga keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Kang Jundi, jika setelah ini mungkin ada kegiatan penting yang lain, sudah bisa untuk meninggalkan ruangan karena selanjutnya masih ada acara yang akan dilaksanakan. Ya baik, saya izin pamit dulu ya. Semoga teman-teman diberkahi dan dikuatkan langkah-langkahnya di jalan dakwah ini. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Ta'ala, semoga masih dalam keadaan semangat ya, karena masih ada beberapa rangkaian acara lagi. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu evaluasi amal pembiasaan ya atau amalan yaumiyah yang akan disampaikan oleh Bang Irfan Robani dari ISI Al-Hurriyah. Kepada Bang Irfan, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, kakak, abang dan teman-teman, bahwasanya kita umat Islam saat ini tidak dalam kondisi yang sedang baik-baik saja. Bahwasanya banyak aspek yang kita justru masih mengalami kemunduran, baik ekonomi, sosial, politik, kemudian budaya, bahkan pendidikan pun kita belum seutuhnya benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam. Tapi teman-teman semua, kita masih punya harapan. Kita di negeri Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim terbesar di Asia Tenggara bahkan di dunia, kita masih punya ruh Islam. Dan kunci kemenangan umat Islam ialah terletak pada ruhiyah dan orientasi yang baik. Maka di sini saya izin mengingatkan kita semua untuk mengevaluasi amalan-amalan kita. Berikut insya Allah akan ditampilkan terkait dengan rekapan amal yaumiyah yang sudah teman-teman semua kerjakan semenjak rangkaian berawal hingga saat ini. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bang. Baik, oke. Di sini bisa dilihat ya teman-teman sekalian bahwasanya ini adalah rekapan amal yaumiyah dari parameter istighfar ya, Masya Allah, dari
tanggal 6 hingga tanggal 17 Agustus 2021 ini kita mengalami penurunan yang signifikan. Ini menjadi evaluasi untuk kita semua agar bisa memperbanyak istighfar, teman-teman. Karena bahwasanya para nabi dan rasul terdahulu itu mengingatkan dalam Al-Qur'an untuk senantiasa beristighfar. Fastaghfiru innahu kana ghaffara. Kita disuruh kemudian beristighfar untuk memohon ampun kepada Allah agar sejatinya sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita mestinya untuk memperbanyak memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada teman-teman kita, baru kemudian kita memulai segala hal. Maka ini menjadi evaluasi agar kemudian kita bisa meningkatkan kembali istighfar ini, teman-teman. Oke, itu tadi dari parameter istighfar. Kemudian kita lihat selanjutnya ini dari parameter qiyamul lail. Nah, ini juga Masya Allah ya teman-teman, ini mengalami penurunan, walaupun di sini saya mengapresiasi pada pekan pertama, ini teman-teman semua sudah melakukan qiyamul lail sebanyak 33,3, yang mana data ini merupakan amalan yang dikerjakan oleh 138 orang para peserta dari BGP ini yang dirata-ratakan dalam satu pekan. Di sini dapat angka sebesar 33,3. Sedangkan di pekan kedua itu mengalami penurunan menjadi 13. Jadi semoga ya ke depannya bisa lebih istiqomah kembali ya. Karena qiyamul lail juga menjadi hal yang penting untuk mempermudah juga berbagai aktivitas kita. Karena banyak sekali para sahabat kita, para pahlawan Islam gitu ya, yang menjaga qiyamul lail ini menjadi kunci kesuksesan umat Islam. Dan parameter selanjutnya adalah rekapan peserta yang mengerjakan penugasan. Nah, di sini bisa dilihat di grafik bahwasanya alhamdulillah sebagian besar dari Masya Allah, ini ternyata sebagian besar teman-teman juga masih banyak yang belum mengerjakan, yaitu sebesar 72,5%. Ini juga menjadi evaluasi ya teman-teman. Dan yang mengerjakannya hanya sebesar 27,5%. Kemudian di parameter terakhir, jumlah kehadiran peserta ini yang alhamdulillah, yaitu pada rangkaian awal teman-teman semua kehadirannya sebesar 58%, yaitu sebanyak 80 yang hadir, sedangkan yang tidak hadirnya sebanyak 58. Yang tidak hadirnya sebanyak 58, yang hadir sebanyak 80. Atau bisa dibilang lebih banyak yang hadir. Jadi di sini saya ingin izinkan kembali bahwasanya penting ya teman-teman semua untuk menjaga amal-amal kita, karena amal-amal ini menjadi bahan bakar kita dalam beraktivitas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Fahmi. Baik, jazakallah khair kepada Bang Irfan ya yang telah mengevaluasi amalan peserta BGP itu lebih kurang 2 minggu ke belakang ya. Kita mungkin dari teman-teman yang peserta BGP juga udah melakukan list-list amal pembiasaan ya di grup bersama kakak fasilitatornya gitu ya. Harapannya teman-teman evaluasi ini bukan menjadi suatu konteks yang negatif gitu ya, tapi harapannya bisa menjadi konteks yang positif sebagai usaha kita gitu ya untuk mengevaluasi lagi diri kita masing-masing, menghisap-hisap gitu ya. Sebagaimana perkataan dari Khalifah Umar bin Khattab gitu ya. Maka hisaplah dirimu ya masing-masing sebelum engkau dihisap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa jadi penyemangat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu tentang apresiasi yang akan disampaikan oleh Bang Najib Kamal Badri, STPN dari ISC Al-Huriyah. Kepada Bang Najib, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sedikit lagi acaranya beres, tapi sebelum menutup acara, kami sebagai panitia mengapresiasi semangat teman-teman dalam mengikuti kegiatan BGP ini. Kalau tadi ada yang sempat ngelihat nama yang muncul, pura-pura lupa aja gitu. Pura-pura lupa aja, mohon maaf, salah teknis. Ada 3 kategori apresiasi yang kami berikan ya. Nih jangan dimunculin dulu. Pertama itu ada peserta terbaik Ikhwan, kemudian ada peserta terbaik Akhwat, dan yang terakhir ada penugasan terbaik.
Kira-kira ada nggak nih yang merasa pede gitu? Saya peserta terbaik Ikhwan gitu. Saya akhwat teladan gitu. Tapi nggak apa, karena itu kan perasaan masing-masing ya. Tapi dari panitia juga ada penilaian nih, dari panitia ada penilaian. Apresiasi pertama. Ini ada yang jeng kan nih? Boleh, jeng. Boleh, Bang. Oke, ya siap-siap ya moderator ya. Peserta terbaik Ikhwan diberikan kepada Jeng. Wafi Aufar Ahmad. Barakallahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih dari LDF apa nih? Dari apa nih? Dari lembaga apa? FAM. Oke, FAM. Silakan minta hadiahnya ke ketua FAM ya. Nah, kemudian yang kedua, kategori kedua. Sebagai peserta terbaik akhwat adalah panitianya lupa jeng. Jeng. Oke. Berikan kepada Huwaidah Pohan. Wih, barakallah. Masya Allah, Huwaidah. Ini lembaga apa? Lembaga apa nih? Mantap. Baik ya ini ya. Kemudian yang terakhir, penugasan terbaik. Ini kayaknya di kelas juga semangat kerjain tugas kayaknya nih. Nggak pernah deadline lapraknya ini. Masya Allah. Diberikan kepada Jeng. Suni Lestari. Barakallah. Allahu Akbar. Tentunya gini ya. Penilaian ini adalah penilaian dari manusia, penilaian dari kami panitia gitu. Tidak sepenting penilaian Allah. Jadi kepada peserta yang terpilih di FAM semua. Masya Allah, ketua FAM ini patut diapresiasi nih. Harus lanjut 2 periode kayaknya. Nah, apresiasi ya, sebenarnya bagi teman-teman yang namanya belum disebutkan saat ini, mudah-mudahan ini juga menjadi teladan bagi kita bersama gitu. Dalam hal pertama itu apa? Pertama komitmen gitu. Karena di awal kan kita menyepakati gitu ya, akan ada reminder harian, bakal ada laporan amal yaumi gitu. Walaupun kalian mungkin gak sepakat, tapi kan aturannya seperti itu gitu. Kemudian dalam hal konsistensi gitu ya, hal konsistensi juga ini artinya kan selama 2 minggu pembiasaan dinilai selama 2 minggu ini. Nah kemudian persisten, misalkan saat ini kita masih belum optimal, besok diusahain lagi lebih baik gitu. Tentu kalau harapan kami, harapan panitia, semua peserta itu menang gitu. Semua peserta itu menjadi peserta terbaik gitu. Tapi kan nggak bisa pilih semua ya, tetap harus dipilih salah satu gitu. Nah, karena biar bagaimanapun gitu, bagi kita yang menginginkan meniru, meneladani Al-Fatih gitu. Al-Fatih itu Muhammad Al-Fatih, maksudnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau tidak berjuang sendirian gitu. Ia dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik gitu. Dimulai dari pembiasaannya, amal yauminya, sholat tahajudnya nggak pernah lewat, sholat fardunya, sholat rawatibnya, puasa sunnahnya, dan juga pemahamannya gitu. Sehingga tujuan tadi itu tercapai melalui proses individu, pembelajaran individu mulai dari dari kita masing-masing. Ini sebagai proses kita menjadi lebih baik gitu. Harapannya setelah BGP ini selesai, pembiasaan ini tetap diteruskan oleh teman-teman, bahkan meningkat gitu ke indikator-indikator lainnya. Oke. Dan juga terima kasih banyak, sudah malam juga nih. Kakak menutup ya, saya Najib Kamal Badri selaku Ketua ISC menutup acara BGP tahun ini. Dengeran nggak palunya? Dengeran ya? Oke. Dan sampai jumpa di BGP tahun depan di kepengurusan yang baru. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak kepada panitia, pada peserta, dan telah semangat ya atas kerjasamanya juga.
dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan, kesalahan, ada salah kata, salah ucap yang menyinggung hati dan perasaan. Saya tutup ya tadi ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Bang Najib ya yang telah menyampaikan tadi beberapa apresiasi. Ya, barakallah nih kepada teman-teman tadi yang mendapatkan ini ya apresiasi. Nah, kalau kita berandai-andai teman-teman, di dunia aja nih udah ada apresiasi gitu ya. Nanti gimana di akhirat itu? Sedangkan akhirat itu lebih baik gitu ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula gitu ya. Walal akhiratu khairu wa abqa gitu. Nah, mungkin teman-teman tadi setelah disampaikan atau dilihat berapa prestasi dari teman-temannya selama rangkaian acara BGP ini, semoga ini bisa memberikan manfaat dan motivasi juga teman-teman. Mungkin sedikit ada yang ingin sampaikan ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat gitu. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Oke, selanjutnya untuk menutup acara ini supaya lebih berkah, akan ada doa bersama yang akan dipimpin oleh Muhammad Alif Al-Fifi. Kepada Alif, waktu dan layar dipersilakan. Oke, untuk menutup forum kita malam ini, mari kita berdoa. Sebelumnya, mari kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbaghna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydhil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali ke Bang Moderator. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada Alif yang sudah memimpin doa kita bersama.
Semoga dalam rangkaian acara kita tadi dari awal sampai akhir, Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita, baik keberkahan ilmu, keberkahan waktu, dan semoga apa yang kita dapatkan tadi bisa menambah wawasan kita dan juga bekal kita dalam beramal untuk melanjutkan dakwah dan agenda kebaikan di kampus kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya sebagai moderator mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Tadi sempat 100 orang ya, mungkin kita husnuzon karena mungkin ada keperluan penting lainnya. Sekarang sisa 62 orang. Semoga teman-teman dilancarkan juga setiap aktivitasnya, baik perkuliahan, kemudian atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin sebelum ditutup ada sedikit quotes ya dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gitu ya. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong pada Allah, dan janganlah engkau merasa lemah. Gitu ya. Jazakumullah khair. Ini sebagai moderator, mohon maaf jika dari awal tadi memandu acara banyak terdapat kesalahan atau kekurangan atau perbuatan yang tidak pada tempatnya. Karena banyak bicara, tentu banyak salahnya. Aneh mohon maaf. Ditutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat berapa? Banyak teman-teman semua. Akhir pekan, dikit lagi UTS. Semangat. Ayo kita rehlah. Ayo kita rehlah. UTS. Sidang yang dulu. Kita sidang dulu deh. Selamanya sunyi pada ujian yang datang melanda. Perangkat menunggu mangsa, seperti hati dibawa berlari jauh melalui Ini Fahmi nih peserta nih. jalan ke